Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, istiqomahkan dalam prosesnya dan diberkahi hasilnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Kita agendakan untuk murojaah sekilas materi-materi, pola-pola, faedah-faedah yang sudah pernah kita bahas. Kita coba untuk eh, mengulas kembali secara ringkas, ya. Baik. Pola-pola yang sudah dipelajari itulah yang akan kita murojaah pada kesempatan kali ini. Jadi ya, bisa dilihat di silabus juga ada pola-pola yang kita pelajari. eh, yang pertama adalah ifta'ala yafta'ilu, ya. Ifta'ala yafta'ilu. Kemudian yang kedua if'alla yaf'allu, ya kan? Yang ketiga istaf'ala yastaf'ilu. Dan yang keempat if'awwala yaf'awwilu. Jadi ada 4 pola di sesi yang ketiga. Ya, memang tidak bisa kita terburu-buru. Sebenarnya menyisakan tinggal beberapa pola lagi saja, sekitar mungkin menyisakan 3-4 pola kali ya sisanya. Namun tidak pas momennya karena target kita per sesi itu sekitar 7 sampai 9 pertemuan, ya, atau lebih kurang 1 bulan, sehingga terpotong di sini di pola if'awwala yaf'awilu. Insyaallah kita lanjutkan di sesi atau periode berikutnya, menimbang juga bertabrakan dengan bulan Ramadan, apakah tetap lanjut atau libur dulu atau ganti jadwal, ya, nanti kita bahas. Baik, di pola ifta'ala yafta'ilu kita singkat saja. Polanya adalah ifta'ala yafta'ilu, ifti'alan, mufta'ilun, mufta'alun, ifta'ila tafta'il, mufta'alun, mufta'alun, uftu'ila yufta'alu. Dan pola ini masih cukup sering, ya, masih cukup sering digunakan dalam keseharian, pola ifta'ala yafta'il. Contohnya saja masih banyak. Contohnya ada iftaraqo, nanti kalau kita tasrif muncul istilah iftiraq, ya. Masdarnya iftiraqon, itu artinya perpecahan. Dan iftiraq ini istilah yang sering dipakai dalam pembahasan hadis tentang perpecahan, ya. Hadis iftiraq, bahkan ada kitabnya khusus, kitab Iftiraqul Ummah, yaitu perpecahan umat, terutama umat Islam menjadi 73, ya, 70 sekian golongan, yang salah satunya adalah golongan yang paling selamat. Ya, yang ada ijtihada, sama ijtihada, ijtihad, ya. Kita sering dengar ijtihad, iqtaraba, kemudian ada istama'a, kita sering dengar istilah mustami'. Ya, mustami' itu orang yang mendengar. Jadi orang itu belajarnya hanya mendengarkan saja, tidak bisa terlibat misalnya membaca, berdiskusi dan seterusnya. Jadi mustami' gitu, ya. Pengen dengar aja, menyimak saja. Dia ada infataha dan juga ada intasoro. Ini tinggal dilatih saja sering-sering supaya lancar. Level yang tertinggi ketika mentasrif adalah sudah tidak bergantung lagi dengan melihat template, ya. Jadi sudah mandiri, kita mentasrifnya tidak sambil lihat buku. Itu kalau sudah upgrade. Ya, tentu pelan-pelan bertahap bagi yang masih belum hafal, sambil lihat template-nya dulu nggak apa-apa. Baik, adapun tasrif far'inya seperti biasa setiap sigoh, jadi nanti istilahnya sigoh saja, ya. Sigoh itu bentuk. Jadi misalnya fi'il madi ifta'alain sigoh fi'il madi. Yafta'ilu sigoh fi'il mudhari, ifti'alan sigohnya masdar, mufta'ilun sigohnya isim fa'il,
Mufta'alun sigohnya isim maf'ul dan seterusnya namanya sigoh. Nah, setiap sigoh itu punya tasrifnya lagi. Namanya tasrif far'i, tasrif cabang. Saya biasa seperti fi'il madi sini ya, ifta'ala, ifta'ala, ifta'alu dan seterusnya sampai akhir itu namanya tasrif cabang. Begitu pula fi'il mudhari yafta'ilu, yafta'ilani, yafta'ilun, yafta'iluna dan seterusnya ini juga merupakan tasrif cabang. Gitu. Dan ada masdar seperti biasa isim fa'il, isim maf'ul ya. Fi'il amr, ada fi'il nahinya punya masing-masing tasrifnya sendiri-sendiri. Begitu pula isim zaman dan makan, bahkan fi'il madi yang majhul dan mudhari yang majhul atau yang pasif. Dan pola yang pasif diingat kembali untuk fi'il madi caranya di kasroh huruf sebelum huruf terakhir, kemudian di dhamma semua huruf kecuali huruf yang sukun dibiarkan sukun, huruf terakhir dibiarkan apa adanya bentuknya, harokatnya dibiarkan, dan huruf yang sudah diharokati kasroh tadi sebelum huruf yang terakhir juga dibiarkan. Jadi caranya seperti itu untuk yang fi'il madi. Adapun fi'il mudhari caranya di dhammah huruf pertama, kemudian di kasroh semua huruf kecuali yang sukun dibiarkan sukun, huruf terakhir dibiarkan apa adanya, dan huruf pertama dhammah dibiarkan dhammah. Yang tadi ya, baik. Sini contohnya ada yufta'alu misal. Kalau fi'il madi uftu'ila. Kemudian ada faedahnya yang pertama lil mutawa'ah ada makna akibat ya. Perbuatannya itu sebagai akibat dari perbuatan sebelumnya. Jama'tu al-ibila fajtama'a. Aku mengumpulkan onta itu maka terkumpullah. Sehingga terjemahan terkumpullah itulah yang menggunakan pola ifta'ala yaitu ijtama'a. Kemudian ada litikhadil fi'li minal ismi yaitu menggunakan apa? Menggunakan fi'il ifta'ala ini diambil dari isimnya, kata bendanya. Contoh, ikhtabaza Muhammadun, maksudnya adalah Muhammad apa? Memakan apa? Khubz ya, khubza, roti ya. Memakan apa? Roti ikhtabaza Muhammadun ittakhadha khubza. Dia mengambil sebuah roti. Ya, maka ikhtabaza di sini diambil dari isimnya yaitu khubzan ya khubz ya. Ini menunjukkan bahwa wazan atau pola ifta'ala ittikhadil fi'li min al-ismi. Baik. Dan apa lagi? Lil mubalaghah makna yang berlebihan, makna lebih ya. Misalnya di sini istama'a Aliyun al-Qur'ana ay balagha fis sima'i. Ali mendengarkan atau ya menyimak Al-Qur'an. Maksudnya menyimak dengan seksama gitu ya mungkin ya artinya. Tapi mulil musyarakah yang keempat menunjukkan makna saling. Ikhtasama Zaidun wa Aliyun maknanya takhasama yaitu saling apa berkelahi ya, bertengkar. Dan 5 nafa'ala bermakna fi'il mujaradnya, bentuk tunggalnya, apa bentuk paling dasarnya, basicnya. Ya, bentuk paling basicnya. Misalnya ijtazaba bermakna jazaba. Ini bermakna apa? Bentuk yang paling basicnya. Dan ini sering kita dapati kalau baca kitab. Itu cukup sering ya. Jadi bentuknya itu panjang lafadznya, tapi intinya itu makna pakainya, maksudnya pakai makna dasarnya saja. Di sini jazaba artinya apa? Menarik ya, memikat, menawan, ya. Yang terakhir ada litolab. Ini terakhir nggak? Oh ya terakhir. Litolab artinya menuntut, memohon. Ya, iktadda misalnya. Iktadda itu kan pakai pola ifta'ala ya, cuma nggak kelihatan karena apa? Dalnya double. Walaupun iktada ini juga bisa masuk di pola yang lain apa? If'alla ya kan harusnya dia masuk if'alla saja kalau begitu ya. Namun di sini dimasukkan ke ifta'ala, iktada. Aslinya berarti apa? Iktadada gitu ya. Ifta'ala, iktadada. Maknanya talaba minhu al-kadda. Ya, apa? Iktadda. Iktadda maknanya apa? Iktadda ya. Mencabut. Nah,
Seseorang itu meminta untuk dicabutkan sesuatu. Meminta agar seseorang membantu mencabut sesuatu. Gitu ya. Jadi ini selesai untuk yang ifta'ala. Adapun ini kaidahnya sudah pernah kita bahas. Kalau fa fiilnya itu huruf shad atau dot atau to atau zo, maka huruf ta-nya itu diubah jadi to. Misalnya soluha bentuk mujarotnya, istalaha bentuk asalnya. Nah, lihat fa fiilnya pakai shad, maka ta-nya diubah jadi to. Istalaha gitu ya. Id qoroba, id toroda, il qolama, dan seterusnya. Begitu pula kalau fa fiilnya itu dal atau zal atau zai, maka taknya diganti dal. Contohnya awal bentuk basicnya daroa, bentuk aslinya iddaroa, karena fa fiilnya dal, maka taknya diganti dengan dal juga. Nah, sehingga jadi iddaroa atau zakaro, idzakaro jadi idzakaro. Zajaro, istajaro, izdajaro. Gitu ya. Baik, ini kaidah-kaidah penting. Berikutnya ada pola yang kedua di pertemuan term yang ketiga ini, maksudnya pertemuan keduanya adalah bukan pertemuan kedua. Pola yang kedua adalah if'alla yaf'allu if'ilala. Ya, tasrifnya adalah if'alla yaf'allu if'ilalan, muf'illun muf'allun, if'allala taf'alla, muf'allun muf'allun, muf'ulla yuf'allu. Dan ini sudah mulai jarang dipakai karena isinya seputar faedah-faedah tentang ini, warna, ya, warna-warna. Contohnya ihmarra berubah menjadi berwarna merah, isfarra, izharra, ibyadda menjadi putih, ikhdharra gitu ya menjadi hijau, dan seterusnya. Ini jarang-jarang, sudah jarang dipakai. Walaupun ada ya, seperti ibyadda itu juga kayaknya masih ada penyebutannya. Ibyadda ini masih cukup familiar, artinya menjadi putih. Tasrif far'inya fil madi dan fil mudhari seperti biasa, if'alla if'alla if'allu hingga akhir. Dan fil mudhari yaf'allu yaf'allani yaf'alluna, dan seterusnya. Kalau bisa dihafalkan di tasrif tanpa melihat. Itu target berikutnya. Bagi yang merasa ini sudah sering dibahas, merasa mungkin bosan materinya itu saja, maka tantang diri kita dengan cara mentasrif tanpa melihat. Agar tidak bosan, jiwa kita itu seringkali mudah bosan dengan sesuatu yang itu-itu aja, atau sesuatu yang dianggap ringan. Sehingga tantang diri kita dengan cara menghafalkannya. Jadi upgrade ya terus. Nah, karena ilmu itu luas. Baik. Kemudian ada fi'il apa lagi? Ada masdarnya seperti biasa, yang dipakai itu hanya bentuk tunggalnya. Walaupun ada bentuk musanna dan jama di sini, tetap yang dipakai itu yang mufradnya saja. Ini sisanya musanna dan jama sekedar pengetahuan saja. Isim fa'il pun demikian, ya muf'ilun, muf'illani, muf'illuna, dan seterusnya. Seperti biasa, pola yang familiar, polanya muf'ilatun ya. Ifta'ala berarti mufta'ilun. Mufta'ilun. If'alan ya, muf'ilun. Betul. Isim maf'ulnya muf'alun, dilihat dari ain fi'ilnya. Kalau isim fa'il ain fi'ilnya kasrah, isim maf'ul ain fi'ilnya fathah, gitu aja. Fi'il amr if'alla seperti fi'il madinya sama persis karena terhalang sukunnya, biasanya pakai sukun kan? Uktub, ijlis gitu kan. Ifta'il, ini enggak karena ada huruf tasdid di ujungnya. Itu menghalangi sukunnya nampak. Fi'il nahi ya, maknanya larangan, dan la taf'alla dan seterusnya. Isim zaman makan muf'alun mirip dengan isim maf'ulnya, betul? Seperti isim maf'ulnya. Fi'il madi majhul dan fi'il mudhari majhul, uf'ulla, uf'ulla, uf'ullu, dan seterusnya. Ingat rumusnya tadi, cara membuatnya. Yuf'allu, yuf'allani, yuf'alluna. Juga sudah betul nih ya. Tidak masalah.
Adapun yang fil madi majhul, kenapa uf'ulla dan tidak nampak huruf sebelum huruf terakhirnya itu harusnya kan kasroh. Namun ini nggak kelihatan karena ada huruf tasdid di akhirannya. Karena biasanya madi majhul itu huruf sebelum huruf terakhirnya kasroh, ya. Seperti uftu'ila, apalagi kutiba, ya, eh, ya, duriba dan seterusnya. Ini nggak muncul karena lam fiilnya itu double ya, tasdid, nggak kelihatan. Qaidnya ada mubalaghah dan didalalati ala dukhuli fis sifat. Mubalaghah makna hiperbola. Contoh iswadda al-lailu maknanya istadda sawaduhu, malam itu gelap gulita, gitu ya. Jadi ada hiperbola, gelap gulita. Ya, lidalalati ala dukhuli fis sifat, menunjukkan masuknya sifat ihmarra, artinya apa? Dakhala fil humra. Ya, ada sesuatu yang masuk sehingga menjadi apa? Menjadi merah. Wallahu a'lam. Maksudnya seperti apa? Kondisi realitanya dakhala fil humrati. Sesuatu yang masuk kemudian menjadikan sifatnya menjadi merah. Misalnya apa? Misalnya kita siapkan air panas dan kita masukkan sirup, kok malah air panas ya? Air dingin kita masukkan sirup yang berwarna merah, maka air air mineral itu menjadi berwarna merah. Maka ini maksud dari eh, apa? Memiliki sifat merah si air mineral tadi, gitu ya. Dan berikutnya ada pola apa? Pola yang berikutnya. Nah, pola uh, istaf'ala. Istaf'ala juga sudah kita bahas, yaitu istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, mustaf'ilun mustaf'alun, istaf'il la tastaf'il, mustaf'alun mustaf'alun, ustaf'ila istaf'alu. Juga sudah kita bahas. Dan ini masih cukup familiar, bahkan ini lebih familiar dari yang lain di pola-pola yang sudah jarang ditemukan ini. Ini paling familiar bahkan, yaitu pola istaf'ala yastaf'ilu. Contohnya saja banyak di sini yang kita sering dengar. Contohnya istighfaro. Nanti masdarnya kan istighfar. Istighfaro yastaghfiru, istighfaron, mustaghfirun, mustaghfarun, istaghfir la tastaghfir, mustaghfarun, mustaghfarun. Nah, itu ada istighfar sering kita dengar. Betul? Juga fil amrnya juga sering kita dengar ya. Istighfir ya. Istighfir itu kan sering kita dengar. Di apa? Di ayat Allah Ta'ala berfirman di surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambik. Betul? Wastaghfir, wa ketemu istaghfir, fil amarnya istaghfaro menjadi wastaghfir li dzambik. Mohon ampunlah kepada Rabbmu atas dosa-dosamu. Itu ya. Kemudian istinbat nanti muncul istilah istimbat, mengambil hukum, menyimpulkan hukum. Ini kegiatannya para ulama ya, beristimbat. Istasana istihsan. Nanti yang paling terkenal itu istihsan ya. Istakhraja apa? Yang paling terkenal istilahnya. Tidak ada ya. Istikhraj juga jarang. Istafhama ini ada. Masdarnya istifham itu menjadi istilah nanti isim istifham dalam pembahasan nahu. Isim istifham itu apa? Kata tanya. Kenapa disebut kata tanya? Karena istifhama bermakna menuntut, betul? Qala ifta'ala if istaf'ala itu faedah utamanya adalah tolab, menuntut sesuatu, meminta sesuatu. Sehingga disebut istifhama artinya kata tanya. Kenapa? Istifham itu kata tanya kenapa? Apa hubungannya dengan lafaz istifhama? Karena istifhama artinya menuntut pemahaman. Tolabul fahmi. Istifhama artinya tolabul fahmi. Menuntut pemahaman. Dengan cara apa kita menuntut pemahaman? Kita mencari pemahaman, kita memohon dipahamkan dengan cara apa? Dengan cara bertanya. Ya, sehingga itulah filosofi dari isim istifham diartikan kata tanya. Ya.
Tadi sama istighfaro itu kan maknanya magfirah. Tolabul magfirah, menuntut ampunan, memohon ampunan. Sehingga selalu diingat faedah utama dari pola istaf'ala itu tolabus syai'in, menuntut sesuatu, gitu ya. Jadi ingat-ingat faedahnya istaf'ala adalah tolabus syai'. Kita lihat tasrifnya sebagaimana biasa, fil madi, fil mudhari, istaf'ala, istaf'ala, istaf'alu gitu ya, sampai terakhir. Fil mudhari'nya yastaf'ilu, yastaf'ilani, yastaf'iluna sampai terakhir. Kemudian ada masdarnya istif'alan ya, tidak ada pengganti yang lain, cuma itu saja istif'alan yang dipakai. Isim fa'ilnya mustaf'ilun, isim maf'ulnya mustaf'alun, fil amrnya istaf'il, fil nahinya la tastaf'il, isim zaman makannya mustaf'alun sama seperti isim maf'ulnya. Adapun madinya ustuf'ila, ini sebagai bukti bahwa ini fiil yang paling panjang. Istaf'ala itu adalah fiil yang paling panjang. Dan ketika dibuat pasif, lihat ain fiil, huruf sebelum huruf terakhirnya kasroh, kemudian semua huruf di dhamma kecuali yang sukun biarkan sukun, dan lam huruf terakhir dibiarkan apa adanya fathah, yang kasroh di kasroh huruf sebelum huruf terakhir dibiarkan juga, sehingga menjadi ustuf'ila. Dia fi'il mudhari'nya rumusnya pun tadi sebagaimana sudah dijelaskan, huruf pertama di dhamma yang semula yastaf'ilu, awalnya kan yastaf'ilu. Kemudian di dhamma huruf pertama jadi yustaf'ilu, sementara gitu yustaf'ilu, kemudian semuanya di fathah kecuali huruf terakhir dibiarkan, huruf pertama dibiarkan, yang sukun dibiarkan, maka menjadi yustaf'alu. Ya, itu caranya. Kemudian faedahnya litolab bahwa ghalib artinya dia yang paling mayoritas. Ya, paling mayoritas fungsi dari istaf'ala adalah litolab. Contohnya istighfara maknanya tolabal magfirah. Ista'ana maknanya tolabal ma'unah, meminta pertolongan. Ya, eh, dalam apa dalam hadis kalau nggak salah, wasta'in billah wala ta'jas. Ya, wasta'in billah wala ta'jas. Wasta'in billah, mintalah apa? Pertolongan dari Allah, wala ta'jas, dan janganlah engkau lemah. Wala ta'jas, dan janganlah engkau lemah. Dan ahli tafsir menafsirkan hadis ini, maksud dari janganlah kamu lemah adalah kita itu dituntut untuk membuat strategi dalam berbuat kebaikan, dalam belajar, dalam ibadah. Kita dituntut untuk bikin strategi gimana caranya agar tidak gagal, tidak lemah. Jangan lemah, jangan putus asa. Kita belajar ya panjang waktunya, butuh waktu lama, harus sabar, banyak resiko futur dan berguguran peserta. Gimana caranya jangan lemah? Bikin strategi, misalnya belajarnya jangan terlalu diporsir, belajarnya pelan-pelan saja, belajarnya jangan terlalu perfect, idealis dan seterusnya. Belajarnya ya ada diskusi dengan teman biar nggak jenuh, sambil mungkin sesekali refreshing. Nah, ini namanya strategi agar tidak ta'jas, tidak lemah. Jangan putus asa, ya, hadapi setiap tantangan dalam belajar. Ya, kemudian lil wijdan maknanya wijdan ya. Ya, wijdan itu menjumpai. Eh, misalnya ista'zamtu al-amra. Maknanya adalah wajadtuhu azima. Aku menjumpainya dalam kondisi azima. Dia orangnya itu apa? Azim itu kan besar atau agung, maksudnya mulia gitu ya. Wahasana dan baik gitu. Dan mutawa'ah tadi sudah, itu maknanya akibat perbuatan. Arohahu fastaroha. Ya, dia memperistirahatkannya, maka beristirahatlah dia. Istaroha itu ya, istaf'ala. Takalluf makna apa ya? Pembebanan. Ya, makna apa? Pembe, pembebanan. Maksudnya gimana pembebanan? Istajro'a, mana makna istajro'a? Istajro'a. Maknanya adalah dari kata apa? Jaro'ah. Istajro'a. Apa?
Membatu ya Ustaz. Membatu. Ini bukan maknanya apa? Berani. Keberanian kan? Jaroahnya. Kalau istilah jaroah biasanya nggak ketemu tuh di kamus. Ana juga nggak ketemu kalau yang istilah jaroah di kamus online ya. Kalau jaroahnya ada, yaitu Oh, keberanian atau berani. tapi keberanian yang sifatnya negatif ya. Kalau bukan syujah, kalau syujah nampaknya lebih keberanian yang positif saja. Ini keberanian yang cenderung itu lancang. Sehingga makanya dikatakan takalluf, jadi berlebihan, gulu, lebay. Sehingga maknanya istajra adalah takallafal jaro'at. Dia itu terlalu berlebihan dalam apa keberaniannya, terlalu lancang. Wallahu a'lam. Ya maknanya lebih kurang seperti itu. Kemudian ada tahawul, makna ini ya, memindahkan. Memindahkan. Contohnya apa? Istahjara at-tinu nah ini istahjara ini yang maknanya membatu. Tadi ada tanyakan di atas istajro'a. Beda kan? Iya, salah Ini dengar tadi. Maaf. ya, ini yang maknanya membatu. Istajara at-tinu, tanah itu membatu. Artinya apa? Tahawwala hajar, berubah menjadi batu, mengeras. Juga ada faedah likhtisari hikayatil jumlah, menunjukkan meringkas, bikin singkatan gitu aja ya. Istarja'a itu maksudnya perkataan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istarja. Limakna fi'il mujarad, bermakna fi'il mujaradnya istaqra'a, jadi maknanya qarra. Qarra ya. Istahza jadi haza, mencela, mengolok-olok. Bermakna fa'af'ala istajaba jadi ajaba, mengabulkan. Bermakna tafa'ala istakbara jadi takabbara, sombong. Bermakna ifta'ala ista'sama jadi i'tasama apa? I'tisam ya. Bersandar, i'tisam. Baik. Dan yang terakhir ada pola if awwala. Sudah belum? If awwala sudah ya. Maksudnya sudah kita pelajari kan? If Belum, awwala. udah Iya, sudah kan? minggu kemarin. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu if awwala, yaf'awwilu, if'awwalan, muf'awwilun, muf'awwalun, if'awwila, taf'awwil, muf'awwalun, muf'awwalun, uf'awwila, yuf'awwalu. Contohnya ya sudah mulai jarang ditemukan, ini cuma 3 saja. Ijlawwada, i'lawwata, dan ikhrawwata. Tinggal dimasukkan dan dilatih ya. Dan tasrifnya seperti biasa yang madi if'awwala, if'awwala, if'awwalu. Bayangkan seperti kataba, kataba, katabu gitu ya. Ini juga harus sering dilatih agar tidak terpeleset atau tergelincir ketika menghafalnya. Terus latihan. Fi'il mudhari'nya pun demikian, berarti if'awwala yaf'awilu ya, yaf'awilu yaf'awilani yaf'awiluna dan seterusnya. Ini tinggal sering latihan saja. Masdarnya if'awalan itu yang dipakai untuk tunggalnya. Sim fa'ilnya muf'awilun, sim maf'ulnya muf'awwalun, fil amrnya if'awil gitu ya. Fil nahinya la taf'awil, sim zaman makanya muf'awwalun, madi majhulnya uf'awwila, benar ya? Uf'awwila, uf'awwila, uf'awwilu. Fil mudhari' majhulnya yuf'awwalu, yuf'awwalani, yuf'awwaluna dan seterusnya. Faedahnya mubalaghah, lazim itu artinya ya menetap, tetap ya, tetap dalam kondisi yang tetap, tidak ada pilihan lain. Cuma ini faedahnya mubalaghah. Ijlawada ay madha musri'an. Ijlawada maknanya apa? Waktu itu berlalu begitu cepatnya gitu ya. Maknanya hiperbola. Waktu itu berlalu begitu cepatnya. Kalau yang kedua kemarin kita belum menemukan bentuk hiperbolanya yang bergelantung di atas onta itu ya. I'lawwato. Maknanya ta'allaqa bi'unuqil ba'ir, bergelantung di leher unta. Namun belum ketemu ya hiperbolanya ya seperti apa gitu. Bergelantung itu emang hiperbola ya. Kurang kali ya, kurang hiper ya.
Apa mungkinnya Allahu a'lam. Yang ketiga ihrawata syi'a'u syamsi apa kemarin? Ihrawata syi'a'u syamsi. Apa makna ihrawata syi'a'u syamsi? Syi'a ya, sinar. Ya, ihrawata berarti dari kata dasarnya apa? Ha, ro, to ya. Itu maknanya ketemu nggak? Ihrawata kalau dicari langsung nggak ketemu ya di kamus. Ya, perkirakan saja maknanya adalah sesuatu itu terang benderang. Ya, sesuatu itu terang benderang. Terang benderang ya. Makna apa kebalikan dari gelap gulita. Ada yang menemukan atau turunan dari ihrawata apa misalnya if'awwala 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 berarti fa fiilnya itu ha, ain fiilnya ra, lam fiilnya to, ya kan? Kata dasarnya harusnya haroto ketemu, namun dicari haroto pun tidak ketemu, ya. Dicari haroto, ha, ro dan to-nya saja tidak ketemu. Wallahu a'lam. Ini yang bisa Anda sampaikan. Mungkin demikian kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.